Jadi ini bukti faktual. Artinya kalau dalam kajian sejarah ini bukan bukti primer yang masih ada, yang dia pusatnya ada di Aceh, Samudra Pasai, Lamuri, Aceh Darussalam, tapi sebarannya ke Asia Tenggara. Sebab itu kita akan berjumpa nanti batu-batu nisan itu di Semenanjung Malaysia, sampai ke Filipina, ya, sampai ke Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sedikit membaca tentang sejarah Islam masuk ke tanah Papua. Sejarah masuknya Islam ke Papua pada abad ke-14, khususnya di daerah Kabupaten Patpak, Provinsi Papua Barat, melalui seorang ulama besar Aceh yang bernama Abdul Ghaffar, menyebutkan bahwa Islam masuk ke Papua pada 8 Agustus 1360, yang ditandai dengan kedatangan Abdul Ghaffar di Fatagar Lama, Rombati, Fakfak. Abdul Ghaffar seorang mubalik asal Aceh, berdakwah di Rombati dan sekitarnya selama 14 tahun, mulai dari 1360 sampai 1374, dan dimakamkan di belakang Masjid Kampung Rombati, Kabupaten Fakfak. Peran dalam penyebaran Islam di tanah Papua melalui jalur perdagangan, mereka tidak hanya berdagang tetapi juga berdakwah di kalangan penduduk setempat. Jalur perkawirannya teman-teman, pernikahan antara pedagang muslim dengan penduduk lokal juga menjadi salah satu cara penyebaran Islam di tanah Papua. Beberapa kerajaan Islam juga berdiri di Papua seperti Kerajaan Waigeo, Kerajaan Rombati, dan Kerajaan Ati-Ati yang turut memperkuat penyebaran Islam di wilayah tersebut. Nah, terdapat bukti sejarah seperti Masjid Tua, Mushaf Al-Quran, dan kitab-kitab tua yang menjadi saksi masuknya Islam ke Papua. Sejarah Islam di Papua juga dikenal dengan semangat toleransi dan harmoni antar umat beragama yang tercermin dalam konsep satu tubuh tiga batu. Itu menjadi salah satu tubuh toleransi yang menjadi simbol dari Kabupaten Fakfak sendiri, teman-teman. Nenek, ada yang tanya, maksudnya kita punya ustadz-ustadz tuh yang di Papua sini, nah awalnya dong mualaf atau bagaimana? Yang orang asli sih rata-rata tidak mualaf. Orang dulu itu, kalau khusus kita kayak mana Argon itu, kita dai-dai ini kan dong dari Samudra Pasai, dong dari Aceh sana, dong masuk ke sini. Ada, kita mau bilang, Om itu dia punya karoma itu, dia karoma besar begitu. Jadi waktu datang dia tinggal dengan nenek Dora. Ya, dia sebentar siar Islam ini. Dengan adanya dia punya karoma itu. Karoma itu apa? Karoma itu dia punya kayak ciri khas. Oh, ciri khas. Yang mengajar hati juga. Tidak dengan kekerasan. Jadi akhirnya setelah datang itu dia pun nama yang asli itu Muhammad Badarudin. Tapi dia pun nama panggilan nih Padi Rajab. Itu ini asal muasalnya ini. Itu sampai kita diarguni sampai Islam sampai sekarang. Itu dari tete itu. Tete yang tadi itu. Itulah sejarah singkat sedikit tentang masuknya Islam ke Papua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.